Saya membaca suatu ayat, dari ayat itu saya menyimpulkan bahwa bagi Islam, orang yang benar harus dibela meskipun itu Yahudi. Orang yang salah harus dihukum meskipun itu orang Islam. Ya. Dan itu yang dipraktikkan di zaman now. Mudah-mudahan itu terwujud di negara ini. Ya, amin. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, kembali di program Menjadi Indonesia bersama saya Ivan Aulia Ahsan, pemimpin redaksi NU Online. Hari ini saya berada di Sukorejo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, di pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Kalau para pemirsa bisa melihat di belakang saya, ada lukisan yang di tengah, tentu saja lukisan Mbah Hasyim, kemudian ada lukisan Kiai Haji Samsul Arifin, dan Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Kiai Haji Samsul Arifin ini adalah pendiri dan pengasuh pertama pondok pesantren ini, yang kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, sebagai pendiri dan pengasuh kedua. Pada zaman Kiai As'ad inilah Muktamar NU 1984 dilaksanakan di sini. Saya berada di kediaman Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Wakil Rois Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sekaligus menjadi salah satu pengasuh di pesantren ini, dan sekarang masih aktif mengajar di pesantren ini, sekaligus sebagai salah satu ahli usul fikih yang masih produktif di Indonesia. Pak Kiai, terima kasih sudah berkenan menerima tim NU Online di dalam jenengan di sini. Terima kasih atas kehadirannya di rumah ini. Alhamdulillah. Pak Kiai, jenengan kan yang saya tahu aslinya dari Madura ya, dari Sampang. Madura, Sampang. Nah, aslinya orang Sampang, kemudian belajar di sini di usia muda jenengan, ya. Nah itu ceritanya bagaimana? Saya datang ke Sukorejo ini ikut ibu almarhumah. Okay. Kira-kira dalam usia 7 tahun dan kira-kira pada tahun 65. Kemudian langsung diajar dan ngaji kepada Kiai As'ad. Perlu diketahui bahwa saya nyampe di pesantren ini, Kiai As'ad sudah tidak aktif melarang kitab. Oh, gitu. Ya. Beliau lebih sibuk menjadi tukang. Kerja bangunan bersama tukang-tukang yang lain. Okay. Ya, masang bata dan seterusnya. Sementara melarang kitab itu sepenuhnya diserahkan kepada menentunya. Yang tak lain adalah sepupunya sendiri. Kiai Haji Dhofir Manawar, ayahanda daripada Kiai Azaim Ibrahim itu. Akan tetapi hampir setiap 1 bulan atau setengah bulan sekali mengumpulkan santri secara keseluruhan. Memberikan fatwa-fatwa, nasihat-nasihat, menyangkut berbagai persoalan. Tapi beliau hampir setiap hari mengerjakan tugas-tugas tukangan. Tukang, ya. Bahkan lebih aktif daripada tukang-tukang yang lain. Tukang-tukang yang lain sudah istirahat, beliau masih berada bekerja. Dan jenengan pernah menyaksikan sendiri? Oh iya. Pasang bata untuk tembok. Iya, bangunan. Karena Kiai As'ad itu tidak pernah berhenti membangun kan. Mengingat santri semakin bertambah. Jadi memperbaiki bangunan yang lama dan membangun bangunan yang baru itu secara terus-menerus. Ya. Dan beliau langsung turun tangan untuk membangun itu. Iya. Apa kesan ketika melihat perilaku keseharian Kiai As'ad ya saat itu? Yang paling tampak ya sikap kesederhanaannya itu, ya kan. Sudah barang tentu selain kerja sebagai tukang, mereka itu banyak tamunya dari berbagai kalangan kan. Bukan hanya mereka yang Muslim, dari kalangan non-Muslim juga banyak. Banyak berdatangan ke sini. Ya, yang paling sering ke sini di antara pejabat non-Muslim LB Murdani dulu. Oh.
Kiai As'ad itu pernah bilang ilmu murdani ini pantas jadi kiai, hanya kurang satu syaratnya, kurang syahadatnya. Ya. Oke. Dan ketika Pak Murdani ke sini, jenengan juga sempat melihat itu. Oh, iya sering. Saya kan kumpul di sana. Okay. Saya ya kumpul satu rumah dengan Kiai As'ad. Biasanya membicarakan apa yang jenengan kurang tahu? Itu berarti pembicaranya orang-orang tua lah ya. Orang-orang tua ya kan. Yang paling sering juga Pak Subhan ZI. Pak Subhan sudah sini. Pernah bawa helikopter pribadi ke sini. Ke sini. Iya. Luar biasa. Di saat-saat acara Maulid dilaksanakan di masjid, Pak Subhan ZI datang dengan helikopter. Emang agak flamboyan beliau itu, Pak Subhan. Tapi ada satu hal tentang Kiai As'ad yang perlu saya sampaikan. Kiai As'ad yang begitu sangat sederhana, tapi perannya sangat luar biasa, ya kan? Di dalam penutupan Monas yang dilaksanakan 1 tahun sebelum Muktamar, dalam penutupan Monas itu ada pernyataan sangat menarik dari Kiai Ahmad Siddiq waktu itu. Beliau mengatakan seandainya Kiai As'ad itu tidak punya amal soleh lain kecuali sukses Monas ini sudah cukup menjadi bekal beliau untuk hidup di akhirat, kata. Pernyataannya Kiai Ahmad. Alasannya kenapa? Karena sukses Monas saat itu bukan hanya bisa menyelamatkan NU yang hampir porak-poranda, akan tetapi sekaligus menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan diterimanya asas tunggal itu. Sesungguhnya kalau Muktamar 84 itu hanya formalitas, substansinya ya di Monas. Pengesahan formalnya ada di Muktamar. Pembahasannya sudah cukup 1 tahun sebelumnya lewat Munas. Betul. Pak Kiai, jenengan ini kan salah satu ahli fikih ketatanegaraan dan mendalami tema fikih ketatanegaraan. Pertanyaan saya, posisi Islam dan fikih ketatanegaraan dan Indonesia itu bagaimana saat ini, Kiai? Saya pernah menulis fikih tata negara kan, ya kan. Saya menulis itu sebagai respon terhadap apa yang saya lihat di negara ini. Terutama apa yang menjadi kebijakan politik dari para pendiri bangsa, khususnya dari kalangan umat Islam, dan secara khusus, lebih khusus lagi dari para ulama NU, ya kan. Mulai dari diterimanya Pancasila sebagai dasar negara, yang sebelumnya sempat khilaf di kalangan kaum Islamis dan kaum sekuler kan. Akhirnya Pancasila lah yang menjadi jalan tengah dan disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua tentang NU masuk Nasakom, ya kan. Itu kan sangat kontroversial itu. Karena NU pada saat itu dihadapkan kepada 2 pilihan yang sulit. Kalau masuk Nasakom, ya seolah-olah NU ini menjadi temannya PKI. Akan tetapi kalau tidak masuk Nasakom, mungkin peran umat Islam akan diambil alih oleh pihak yang lain, bukan NU. Betul. Jadi dengan pertimbangan yang matang berdasarkan kaidah al-akhdhu bi akhafid dararain, mengambil bahaya yang lebih ringan, akhirnya NU terpaksa masuk Nasakom. Ya. Betul. Kemudian dicoretnya 7 kata dari Pancasila yang tinggalan dengan Piagam Jakarta. Itu akhirnya NU menyetujui, itu dibuang. Saya melihat itu adalah kebijakan luar biasa daripada ulama-ulama kita kan. Dan ulama-ulama kita mengatakan bahwa kepemimpinan Soekarno sebagai presiden di Indonesia sah menurut Islam. Akan tetapi ada embel-embelnya bahwa Soekarno itu diberi label Waliul Amri Ad-Daruri Bisauka. Artinya dari satu sisi itu sah sebagai pemimpin Waliul Amri, tapi sisi yang lain sesungguhnya tidak ideal Soekarno jadi presiden itu.
Kenapa tidak ideal? Karena tidak memenuhi syarat-syarat yang tersurat dan tersirat di dalam kitab-kitab fikih. Ia tidak alim, tidak gitu ya kan itu. Tuh. Saya melihat itu luar biasa kebijakan ulama kita. Akhirnya saya menulis sudah fikih tata negara itu. Oke, jadi bermula dari keresahan tadi ya. Oke. Nah, sebenarnya bagaimana kalau menurut jenengan kedekatan kiai-kiai pesantren ya dengan literatur fikih ketatanegaraan, terutama literatur klasiknya, Kiai? Saya melihat tidak banyak kiai-kiai pesantren yang akrab dengan persoalan fikih tata negara. Ya. Karena pembahasan tentang ketatanegaraan di dalam kitab-kitab fikih itu sangat singkat sekali. Bahkan kalau di dalam kitab-kitab Syafi'i itu tidak ada bab khusus tentang itu. Yang banyak itu dicantumkan dengan bab buat. Di dalam kitab fikih ada bab buat. Buat itu kan kelompok Muslim yang menentang negara yang taat. Disitulah ada pembahasan syarat-syarat orang menjadi kepala negara, ya kan? Bagaimana mekanisme mengangkat kepemimpinan termasuk khalifah maupun amir-amir yang lain. Sangat singkat sekali itu. Dan kitab-kitab yang ditulis secara khusus untuk membahas ketatanegaraan jarang sekali dibaca. Katakanlah seperti kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah yang Mawardi kan tak banyak orang yang baca itu, ya kan. Sama satu lagi kalau Tibrul Masbuk. Iya juga, apalagi itu, apalagi Tibrul Masbuk. Ya. Jadi sebenarnya tidak dalam kitab-kitab fikih klasik tidak terlalu mendalam pembahasannya ya, tentang ketatanegaraan. Terus apa yang menyebabkan beberapa ulama NU, beberapa kiai-kiai pesantren itu mendalami tema ini, Kiai? Ya tidak banyak kan. Artinya ada kelompok ulama NU meskipun itu tidak banyak. Namun pembahasan mereka cukup mendalam dengan membaca kitab-kitab yang secara khusus berbicara tentang persoalan itu. Yang paling banyak dibaca yaitu Ahkam Sultaniyah Imam Mawardi itu. Nah, ada pendapat begini, terutama oleh kalangan kaum modernis ya, bahwa pandangan-pandangan kenegaraan dan pandangan-pandangan kepolitikan di dalam kitab-kitab klasik itu terutama dua kitab klasik itu dianggap sudah out of date, ya sudah ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Bagaimana menurut Anda mengkontekstualisasikan apa yang tertera di dalam dua kitab tadi misalnya dengan kondisi politik hari ini, Kiai? Fikih tata negara itu kan terdiri dari dua kata, fikih dan tata negara. Perlu kita paham fikih itu apa, tata negara itu apa. Fikih itu seringkali disebut oleh orang sebagai produk ijtihad kan. Sebagai produk ijtihad atau dengan istilah lain fikih itu adalah hasilatu jadaliyatin nasi ma'al waqi'. Hasil dialektika antara teks dan realitas. Teksnya seperti itu, realitasnya seperti ini. Lalu apa kata fikih? Itu kan kata fikih. Berbicara tentang kitab-kitab klasik dibandingkan dengan kitab-kitab kontemporer, kalau menyangkut hal-hal yang substansial tidak ada perbedaan, ya kan? Misalnya seperti syarat-syarat pemimpin harus seperti itu. Misalnya syarat paling utama dari pemimpin kan dua. Memiliki integritas dan memiliki kapabilitas. Istilah lain kuat dan aman. Dan dalam soal itu tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Yang jadi perbedaan tentang misalnya pemimpin harus orang dari suku Quraisy. Karena ada hadis yang mengatakan al-a'immatu min Quraisyin. Para imam harus di kalangan orang-orang Quraisy, ya kan? Akan tetapi saya melihat hadis itu dalalahnya tidak qat'i. Artinya multi tafsir, lantaran masih ada hadis yang lain yang mengatakan isma'u wa ati'u wa inistu'mila alaikum abadun habasyiyun. Kamu wajib taat
wajib sam'an ta'atan kepada pemimpin, walaupun yang jadi pemimpin adalah seorang budak keturunan Ethiopia misalnya. Ini siapapun jadi pemimpin tetap sah itu kan, tetap sah. Yang rambutnya seperti anggur kering. Iya. Dan tentang kepemimpinan perempuan misalnya. Di dalam kitab-kitab kepemimpinan perempuan kan dipersoalkan. Betul. Kenapa dipersoalkan? Karena ada hadis yang berbunyi lan yufliha qaumun wallau amrohum imra'atan. Tidak akan berbahagia suatu komunitas kalau mereka menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Agar supaya kita bisa paham apa maksud daripada hadis ini, tentu harus tahu kepada sebab urutnya. Apa yang melatar belakangi munculnya hadis ini. Betul. Artinya ada orang datang kepada Nabi menyampaikan bahwa Raja Kisra, Raja Persia, Anusirwan, itu sudah mengangkat putrinya untuk menjadi putri mahkota, ya kan? Mendengar itu Nabi langsung mengucapkan lam yufliha qaumun. Ini berarti seorang perempuan tidak boleh menjadi pemimpin yang memiliki otoritas tunggal kan? Dalam konteks kerajaan kan itu. Akan tetapi ketika tata negara sudah berubah, sudah ada pembagian kekuasaan, ada legislatif, yudikatif dan eksekutif, kan tidak mungkin seseorang memiliki otoritas tunggal, ya kan? Kalau seorang presiden di Indonesia kan semata-mata melaksanakan apa yang tertera di dalam undang-undang, tak punya otoritas kan. Eksekutif ya. Artinya untuk jadi presiden tidak masalah perempuan itu, karena tidak memiliki otoritas tunggal. Kadang-kadang kan begini, Yai, tafsiran-tafsiran tentang peristiwa-peristiwa kontemporer ini ditafsirkan oleh banyak orang sebagai tafsir politis. Ya, misalnya keluarnya NU dari Masumi kemudian memberikan Soekarno gelar Waliul Amri Doruri Bisauka, kemudian menerima Nasakom, ditafsirkan sebagai murni langkah politis. Iya, saya setuju itu politis itu. Politis, tapi politis yang Islami, siasat syariah istilahnya. Siasat syariah itu diartikan sebagai makana fi'lan, setiap aktivitas ya kan, setiap kebijakan yakunu ma'ahun nasu aqraba ila sholahi wa ab'ada 'anil fasadi wa illam yadhhu ar-rasulu wa la nazala bihi wahyun. Setiap kebijakan, setiap aktivitas yang dilakukan orang yang membuat masyarakat lebih dekat kepada kemaslahatan dan jauh daripada mafsadah, itu dah politik meskipun tidak ditentukan oleh Nabi dan tidak berdasarkan wahyu. Ya kan? Itu siasat syariah namanya. Faktor kemaslahatannya ya. Kadang-kadang orang mengartikan politik sebagai sesuatu yang najis atau mutanajis ya kan. Padahal politik itu suci kan. Meskipun dalam kenyataan politik yang asalnya suci itu menjadi mutanajis. Sehingga membuat Syekh Muhammad Abduh berdoa, a'udzubillahi minasyas. Saya mohon dijauhkan oleh Allah dari politik. Sudah barang tentu yang dimaksud adalah politik mikafilis istilahnya. Politik yang menghalalkan segala cara. Bukan politik yang dikawal dengan ajaran syariat. Dan menurut jenengan, dari dulu NU konsisten memperjuangkan politik yang berlandaskan syariat itu. Iya. Memang NU ini kan memiliki banyak kaidah kan. Sudah barang tentu langkah-langkah politik kiai kita itu ya berdasarkan kaidah-kaidah. Salah satu kaidah kan berbunyi bahwa fatwa hukum itu bisa berbeda karena perbedaan situasi dan kondisi, bahkan karena perbedaan orang yang minta fatwa kan. Kadang-kadang pertanyaannya sama. Betul. Ya kan, tapi yang minta siapa? Makanya sulit untuk
menerka langkah-langkah NU. Tapi yang menarik salah satunya begini, tahun 52 sampai tahun 74 NU menjadi partai. Ya. Kemudian 74 sampai 84 masih menjadi partai tapi menjadi bagian dari P3. Tahun 84 kemudian menjadi keluar dari partai politik dan kembali menjadi ormas. Artinya kan ada fase-fase ketika NU ini menjadi sangat politis ya. Sangat politis. Dan kemudian secara hampir tiba-tiba di tahun 84 kembali menjadi ormas. Menjadi ngurusin sosial kemasyarakatan. Nah, apakah terjadi perubahan paradigma dalam fikih ketatanegaraan di antara, terutama di antara kiai-kiai dengan perubahan status NU ini? Ya, siasatnya itu pertimbangannya kan maslahat dan mafsadah kan. Maslahat dan mafsadah. Kadang-kadang sesuatu yang pada saat ini maslahat bisa saja beberapa tahun yang akan datang tidak maslahat lagi tapi berubah menjadi mafsadah itu. Ya, oleh karena itu kebijakan itu selalu berubah tergantung masalahnya di mana gitu. Dan saya sangat sepakat kalau NU ini tidak menjadi partai politik ya. Kalau menjadi partai politik kan berarti NU sama dengan PKB, sama dengan P3, sama dengan Gerindra, sama dengan PDIP. Betul. Padahal NU ini kan sudah luar biasa. Saya sering menyampaikan NU ini adalah organisasi sakral ya kan. Karena didirikan oleh manusia-manusia sakral dengan tujuan yang sakral. Didirikan oleh para aulia, para ulama, ya kan. Ikhtiar untuk memajukan NU ya tak cukup dengan ikhtiar zahir, manajemen yang baik, tapi juga ikhtiar spiritual sudah bareng. Nah, dalam Anda kan sekarang terlibat sehari-hari sebagai wakil Rois Am, ada nilai-nilai apa di dalam menjalankan aktivitas keorganisasian di NU yang pengaruhnya atau nilai-nilainya didapat dari Kiai As'ad? Nilai yang paling saya kenang dari Kiai As'ad adalah nilai perjuangan itu. Karena politiknya beliau adalah politik perjuangan. Misalnya persoalan tarekat. Tarekat bagi beliau itu ya tarekat perjuangan ini. Mereka tidak mengajarkan tarekat Naqsabandiyah, ya Syadziliyah dan tarekat-tarekat yang lain. Tarekat perjuangan sudah cukup. Perjuangan itu bisa melalui NU, bisa melalui pendidikan, bahkan menurut beliau bisa dengan memikirkan ekonomi masyarakat, itu perjuangan. Yang sangat menarik yang terakhir ini, memikirkan ekonomi masyarakat. Karena yang biasa orang kan memikirkan ekonominya sendiri. Betul. Perjuangan memang. Betul. Perjuangan. Dan tanggung jawab keumatan NU dalam hal ini sangat besar. Sangat besar. Beliau itu sebagai seorang mujahid besar juga sangat sosialis ya. Sosialis bukan suyui tapi istiroki istilahnya. Karena ada buku yang berjudul Istiroki yaitu Umar, sosialisme Umar. Bayangkan ini tanah-tanah mulai dari pesantren sampai jalan selatan dulu miliknya Kiai As'ad. Karena beliau melihat ada banyak orang yang tak punya rumah, akhirnya dijual dengan harga yang sangat murah. Kepada masyarakat sekitar. Iya, sangat murah. Dan berarti ini yang masyarakat yang ada di sekitar lahan pesantren ini adalah keturunan yang dulu membeli dari Kiai As'ad. Ya, di sini pesantren Sukorejo ini berbeda dengan pesantren yang lain. Lebih dulu pesantren daripada masyarakat. Betul, babat alas ini pesantrennya. Jadi pesantren sangat berkuasa di sini. Berhak untuk mengusir masyarakat. Tapi tidak mungkin dilakukan. Betul. Ini menjadi salah satu keunikan juga di pesantren ini. Karena tadi pesantrennya lebih dulu daripada masyarakat. Pesantren-pesantren besar di Jawa yang berusia sepantaran ya dengan di sini biasanya masyarakatnya dulu. Ya. Baik masyarakatnya yang dulu isinya preman ya, isinya jago, kecu dan lain-lain. Nah kalau di sini
pendiri pesantrennya juga sekaligus membabat alas. Membabat alas. Para pemirsa NU Online, malam ini sebelum kita nanti masuk ke segmen berikutnya, saya akan mengikuti pengajian rutinnya Kiai Afif di pesantren utama, ya, di pondok utama. Nanti apa ya, kitabnya apa, dan bab apa saja yang diajarkan, nanti kita lihat bareng-bareng. Oke. Kitabnya ada dua. Kitabnya ada dua. Yang pertama sangat kecil, yang kedua agak besar. Agak besar, oke. Itu clue-nya. Itu. Jadi, tadi Kiai Afif sempat spill dikit-dikit soal satu kitab yang tipis dan satu kitab yang tebal untuk pengajian malam ini. Ini kitabnya yang tipis adalah Qatronada, kitab tentang Nahwu, dan satu lagi adalah Masterpiece, karya Imam Al-Ghazali, Al-Mustasfa min Ilmi Usul. Ada empat kitab usul yang merupakan pilar daripada usul fikih. Betul. Yang pertama Al-Burhan, karangannya Imam Al-Haramain. Yang kedua Mustasfa, karangan Imam Al-Ghazali. Ada namanya Al-Mu'tamad, karangannya Abu Husain Al-Basri. Ada kitab Al-Umad, ya kan. Jadi ada dua kitabani Sunniyani, kitabani Mu'taziliyani. Ada dua kitab karangan orang Sunni dan dua kitab karangan Mu'tazilah. Betul. Monggo. Saya akan mencoba mengikuti pengajian Kiai Afif malam ini untuk membahas dua kitab ini. Mari kita simak bareng-bareng. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sifatu al-musyabbahatu bismil fa'ili. Dan sifat musyabbahah, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. As-subhatu as-saniyatu, adapun kesangsian atau kemuskilan yang kedua. Sekarang kita memasuki kitab berikutnya, yaitu Masterpiece karya Imam Al-Ghazali, Al-Mustasfa. Wa qawlihi, dan yang ada di dalam firman Allah Ta'ala, wastashidu syahidaini, hendaklah kamu mempersaksikan hutang piutangmu kepada dua orang saksi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Tadi adalah sesi terakhir, pengajian terakhir, karena 3 hari lagi para santri akan pulang ke rumah masing-masing menjelang libur Ramadan. Dan Kiai Afif akan membuka kembali pengajiannya pada Syawal. Saya tanya tadi beberapa santri, katanya pikirannya sudah nggak di sini, tapi sudah di rumah. Karena 3 hari lagi mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Oke. Monggo ya. Alhamdulillah, tadi malam kami mengikuti pengajian Pak Kiai di Musola Pesantren Utama. Kiai Afif ini 4 bulan lalu juga baru meluncurkan kitab, ya.
yang diterbitkan oleh Lembaga Ta'lif wan Nashr PBNU, Lembaga Komunikasi, Informasi dan Penerbitan PBNU. Ya, kitabnya ini kitab tipis tapi sangat penting. Judulnya Taysirul Wusul ila Ilmil Usul. Ya, ini semacam kitab untuk mempelajari usul fikih untuk para pemula. Nah, kita akan membicarakan lebih lanjut tentang kitab ini langsung bersama penulisnya. Pak Kiai, apakah ada inspirasi dari kitab Al-Mustasfa ketika jenengan menulis kitab ini? Tidak ada sama sekali inspirasi dari Mustasfa. Yeah. Tapi bahwa isi daripada kitab ini banyak dipengaruhi oleh Mustasfa, betul. Yeah. Yang mendorong saya membuat kitab ini adalah karena saya melihat betapa banyak orang yang merasa bahwa usul fikih ini sulit. Baik mereka yang mengajarkan maupun mereka yang mempelajari. Betul. Padahal sesungguhnya usul fikih ini tidak sulit. Ya, tidak lebih sulit daripada nahwu, sorob dan sebagainya. Kira-kira di mana problemnya? Saya melihat bahwa karena kitab-kitab usul fikih, terutama yang turos, yang klasik, redaksinya sangat sulit. Yeah. Jadi persoalan redaksi hanya. Oleh karena itu saya mencoba untuk memudahkan apa yang dianggap sulit oleh orang-orang itu. Akhirnya saya menulislah kitab ini. Jadi motivasinya itu untuk mempermudah para pembelajar. Tapi terutama ditujukan untuk para santri, para pembelajar, atau juga untuk para pengajarnya, Kiai? Ya, mungkin kedua-duanya. Kedua-duanya. Yang paling utama para pelajarnya, ya kan. Yang paling penting kan para pelajarnya. Saya melihat bahwa orang-orang yang gagal belajar nahwu itu karena mereka salah di awal. Kalau sudah tak paham nahwu di bagian yang paling dasar, jangan diharapkan akan paham untuk bagian selanjutnya. Demikian pula usul fikih. Kalau sudah tidak paham dasar-dasarnya sejak awal, jangan diharapkan akan memahami usul fikih untuk berikutnya. Ya, logika dasarnya begitu. Biasanya setiap buku atau setiap kitab itu menawarkan novelties, menawarkan kebaruan. Nah, di dalam kitab ini kebaruan apa yang jenengan tawarkan? Ini formatnya baru, tapi hakikatnya. Bagaimana itu maksudnya? Saya banyak mensorehkan. Mensorehkan itu artinya mengeksplisitkan sesuatu yang secara implisit sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab usul fikih. Misalnya saya membuat hubungan antara fikih, usul fikih dan ijtihad. Saya punya ungkapan begini, fikih itu adalah samaratul amal, hasil kerja, usul fikih itu adalah manhajul amal, ya, cara kerja, metode, ya kan. Sementara ijtihad adalah pekerjaan itu sendiri. Atau dengan bahasa yang lebih akrab, fikih itu adalah samaratul ijtihad. Fikih adalah produk ijtihad, ya kan. Usul fikih adalah manhajul ijtihad, ya kan, metode ijtihad. Sementara ijtihad itulah yang kami maksud dengan pekerjaan. Akan tetapi yang dimaksud pekerjaan sudah barang tentu bukan pekerjaan fisik, akan tetapi pekerjaan otak, ya kan. Sehingga seringkali didefinisikan ijtihad itu adalah mencurahkan daya pikir secara maksimal dalam rangka untuk menemukan dan melahirkan aturan syariat dari dalil-dalil itu. Itu salah satu contohnya. Untuk lebih jelasnya saya akan menambahkan lagi,
Karena meskipun saya jadi penulisnya, ternyata banyak juga yang tak hafal ini. Contoh lagi adalah hubungan antara hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi itu kan ada 5. Hukum taklifi itu artinya aturan-aturan hukum yang mengandung beban, ya kan? Yaitu wajib, ya kan, sunnah, haram, makruh, mubah. Wajib itu apa? Wajib adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan. Sunnah itu apa? Sunnah itu adalah sesuatu yang sebaiknya dilakukan. Haram itu apa? Haram itu adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Makruh itu adalah sesuatu yang seharusnya ditinggalkan. Mubah itu adalah sesuatu yang kita orang mukallaf diberi pemilihan. Mau melakukan silakan, mau tak melakukan silakan. Ternyata hukum taklifi yang 5 ini terkait dengan hukum wad'i. Terkait hukum wad'i misalnya sebab itu kan salah satu dari hukum wad'i. Syarat, ya kan, mani misalnya. Salah satu contohnya seperti ini. Kapan orang itu wajib zakat? Apabila ada 3 hal. Yang pertama ada sebab, yang kedua ada syarat, yang ketiga tidak ada mani. Yang menyebabkan wajibnya zakat adalah milkun nisab. Apabila seseorang telah memiliki harta 1 nisab. Itu yang menjadi sebab wajibnya zakat. Kenapa milkun nisab menjadi sebab wajibnya zakat? Karena milkun nisab adalah madinatul ghina. Indikasi orang itu kaya yang memiliki harta 1 nisab. Sudah barang tentu yang dimaksud bukan harus memiliki uang miliaran juga. Kaya di dalam konteks zakat. Yang kedua, apabila ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah hawalanul haul. Artinya sampai 1 tahun. Itu. Meskipun ada sebab, tapi syarat tidak ada kewajiban zakat, ya kan? Yang ketiga tidak ada mani, tidak ada penghalang. Salah satu yang dianggap mani, penghalang itu adalah hutang. Meskipun memiliki harta 1 nisab, tapi hutangnya banyak, ya kan? Maka apa yang disebut milkun nisab itu tidak lagi menjadi sebab, ya kan? Karena tidak lagi menjadi indikasi orang itu kaya. Masa disebut kaya, meskipun punya hasil pertanian 10 kintal, tapi uangnya jutaan, hutangnya jutaan. Hutangnya ratusan kintal. Itu salah satu contoh bahwa hukum taklifi itu terkait erat dengan hukum wad'i. Salah satu contoh daripada hukum wad'i ya tadi itu. Sebab, syarat, dan mani. Di dalam kitab ini saya juga menjelaskan perbedaan antara definisi dan argumentasi. Al-farqu bainal haddi wal burhan, ya kan? Barangkali di dalam kitab-kitab usul fikih yang relatif kecil jarang dijelaskan ini apa sesungguhnya perbedaan antara definisi dan argumentasi. Yang dimaksud argumentasi adalah dalil. Definisi itu digunakan untuk menjelaskan makna. Misalnya zakat itu apa? Puasa itu apa? Zakat itu apa? Itu kan menjelaskan makna, itu namanya definisi. Sedangkan argumentasi atau dalil itu adalah untuk menjelaskan pernyataan atau ungkapan yang mengandung berita. Misalnya orang mengatakan Allah Ta'ala itu wajib adanya. Ditanya apa dalilnya, ya kan? Puasa Ramadan itu hukum wajib, apa dalilnya? Itu kan pernyataan kan? Untuk menjelaskan pernyataan atau ungkapan yang mengandung berita itu dijelaskan dengan argumentasi atau dalil. Gini Kiai, saya melihat ya, meskipun saya tidak bisa memahami sepenuhnya kitab itu karena keterbatasan saya dalam berbahasa Arab ya. Tapi saya melihat bahwa kitab ini adalah salah satu wujud intelektual dari keahlian jenengan selama ini, yaitu menyederhanakan persoalan-persoalan yang rumit. Saya mendengarkan banyak sekali pengajian jenengan ya, yang
di YouTube banyak sekali, baik yang ditayangkan di NU Online, di TV NU maupun di channel yang isinya kadang-kadang tak karu-karuan. yang pertanyaannya kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan netizen yang nakal-nakal ya, yang lucu-lucu. Nah, tapi jenengan berhasil menyederhanakan sesuatu yang sebenarnya sangat rumit untuk dijelaskan. Nah, kemampuan seperti ini bagi saya adalah kemampuan yang jarang, kayak ini menuntut kecerdasan tersendiri ya, dan bacaan yang mungkin lebih banyak. Nah, Anda memang secara alamiah mendapatkan ini, kemampuan ini, atau Anda dari dulu belajar kayak? Dari saya memang sejak dulu suka dengan hal-hal yang sulit. Oh, oke. Itu yang Fedi biasanya menghindari kan, jenengan. Saya dulu pernah ketika belum kawin mengajar usul fikih juga, Ghayatul Usul kan. Ghayatul Usul itu adalah ringkasan Jam'ul Jawam. Kan? Malam-malam datang Kiai Nawawi. Kiai Nawawi itu pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Saya waktu itu tidur. Beliau bilang, katanya mengajar kitab Ghayatul Usul kok tidur? Ini artinya kitab itu sangat sulit, semestinya orang ngajar kitab itu tak boleh tidur. Tidur. Mutolaahnya itu hampir 1 malam, disampaikan tidak sampai 1 jam. Ya. Memang persoalan yang sulit. Kalau kita pahami dari redaksi yang sulit, itu luar biasa kepuasannya luar biasa. Ya. Berbeda dengan memahami sesuatu yang sulit dari kitab yang mudah. Iya, betul. Tapi itu memang tantangan dari diri jenengan sendiri. Ya, memang suka sesuatu yang sejak muda. Ini para pemirsa. Kalau kita kan senangnya menghindari sesuatu yang sulit, cari gampang ya. Kalau Pak Kiai Afif senangnya justru mencari sesuatu yang sulit. Nah, tapi kan begini, Kiai. Salah satu kesulitan ya, ketika misalnya saya dulu waktu remaja belajar usul fiqh adalah logika. Ya, karena usul fiqh ini dasarnya sebenarnya adalah logika. Ya, bahkan kalau ditarik bisa ke logika Aristotelian ya, ke logika Yunani. Dan karena penalaran kan itu menurunkan hukum-hukum. Ya, usul fiqh itu ilmu dalam menurunkan hukum-hukum. Nah, tips Anda mempelajari logika sehingga nantinya bisa menyederhanakan sesuatu yang kompleks itu seperti apa, Kiai? Ya, dari pengalaman mengajar yang bertahun-tahun. Oh, ya, oke. Berkaitan dengan persoalan usul fikih sebagai sebuah logika, perlu saya sampaikan pernyataan dari seorang Profesor Ibrahim Balkur dari Barat. Ia mengatakan bahwa Imam As-Syafi'i dengan usul fikihnya itu lebih hebat daripada Aristoteles dengan logika formal. Karena usul fikih ini perlunya bukan semata-mata untuk melakukan ijtihad yang kaitannya dengan hukum Islam, tapi orang yang punya kemampuan di bidang usul fikih punya potensi besar untuk bisa berpikir sistematis, logis dan sebagainya. Artinya seseorang dengan usul fikihnya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan mungkin. Yang rumit. Saya kira mungkin itu ya salah satu esensi dari seorang ahli usul fikih adalah kesanggupan untuk menyederhanakan segala sesuatu yang rumit. Satu lagi adalah status Facebook Kiai Afif. Saya beberapa tahun belakangan menjadi salah satu follower beliau di Facebook ya. Saya senang karena sangat khas. Banyak sekali orang yang menulis status panjang. Sampai 10 paragraf, sampai 12 paragraf. Kiai Afif menulis status di Facebook cukup dengan maksimal 2 kalimat. Kalau saya itu rata-rata maksimal 2 kalimat ya. Ini gaya orang main Twitter ya, tahun 2010-an awal sebenarnya, yang menulis itu 2 kalimat, 1 kalimat sekali posting gitu. Nah, ini saya juga melihat ini tanda dari kemampuan khas dengan untuk menyederhanakan sesuatu yang rumit. Biasanya itu inspirasi menulis
status Facebook dari mana ya? Kalau persoalan membuat status yang sangat pendek itu kan tak bisa dipisahkan daripada apa yang selama ini saya ajarkan, yaitu Jam'ul Jawami. Jam'ul Jawami itu kan bahasanya sangat singkat, padat, yang seringkali sulit dipahami. Lebih sulit daripada Mustasfa kan ini, Jam'ul Jawami itu. Dan itu merupakan kitab muqarrar di Al-Azhar itu, Jam'ul Jawami. Saya baca di Ma'had Hadits. Redaksinya pendek-pendek tapi isinya luar biasa. Ya. Tercermin dalam status-status Facebook jenengan. Beberapa kiai senior di NU ada yang memang secara aktif ya bermain di media sosial. Kiai Mustafa Bisri dan bahkan itu hampir semua platform media sosial ya, di X, di Facebook dan Instagram beliau juga main dan tanpa admin. Beliau memegang sendiri semua akun media sosialnya, termasuk juga Kiai Afif. Tidak menggunakan admin. Dan karena status Kiai Afif ini kadang sifatnya itu hukum ya. Sifatnya itu hukum atau mensifati hukum atau fikih. Pasti selalu ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan itu di kolom komentar. Baik pertanyaan maupun ajakan berdebat. Ada macam-macam lah komentar netizen ya. Nah, Anda melihat ini bagaimana Ki? Kalau ada komentar netizen yang wah ini menarik ini, atau ada upaya untuk mengajak debat di Facebook, bagaimana Ki? Tulisan saya yang terakhir di Facebook kemarin tentang perbandingan antara Al-Ghazali dengan Ibnu Rushd. Karena ada netizen yaitu Dr. Al-Ma'arif yang mengatakan bahwa Al-Ghazali ini yang menjadi biang dan penyebab kemunduran itu. Beliau itu selalu mengunggul-unggulkan Ibnu Rushd. Akhirnya saya tulis bagaimana kata Al-Ghazali dan Ibnu Rushd tentang teori ini, yakni bahwa alam semesta ini terus berkembang, kan? Memang di dalam kitab Tahafutul Falasifah Al-Ghazali kan menyampaikan pertanyaan, berkuasakah Allah membuat alam yang lebih besar dari ini, ataukah lebih kecil dari ini? Ditanggapi oleh Ibnu Rushd di dalam Tahafutul Tahafut, ia mengatakan bahwa tak mungkin itu terjadi. Tapi nyatanya apa yang disampaikan Al-Ghazali itu kan sesuai dengan teori ini, ya kan, bahwa dunia ini semakin besar, expanding, semakin besar. Dari mana Al-Ghazali kok punya pertanyaan seperti itu? 1000 tahun lalu sudah kepikiran seperti itu ya, Kiai. Kepikiran. Tapi secara pribadi ya, dengan menyikapi orang-orang yang senang mengajak debat dan mengajak ribut di media sosial itu bagaimana? Iya, tidak ada apa-apa ya. Tapi yang kemarin mulai saya nulis status sampai sekarang tidak saya lihat. Seperti apa komentar mereka? Nanti saja ya habis wawancara. Kita akan balik lagi untuk membahas tentang pertanyaan saya di sesi awal tadi tentang hubungan Islam dan negara ya. Bagaimana menurut Kiai relasi agama dan negara dalam literatur fikih siasah Islamiyah? Saya melihat bahwa hubungan antara agama dan negara itu adalah hubungan saling membutuhkan. Hubungan saling membutuhkan. Artinya negara membutuhkan agama dan agama membutuhkan negara. Kenapa agama membutuhkan negara? Karena kalau tanpa negara, tak mungkin keadilan sebagai prinsip utama dalam Islam bisa ditegakkan. Kan? Kalau tanpa negara, siapa yang akan menghukum para koruptor? Betul. Kalau tanpa negara, kalau ada cekcok di masyarakat, persoalan pidana atau perdata, siapa yang akan menyelesaikan kalau tidak ada negara? Banyak aturan-aturan syariat yang tak mungkin dilaksanakan tanpa negara. Tak perlu jauh-jauh Nabi bersabda as-sultanu waliyyu man la waliya lahu. Bahwa sultan penguasa itu adalah walinya setiap orang yang tidak punya wali.
Kalau perempuan mau kawin, walinya tidak ada. Yang jadi wali kan negara. Ini artinya bahwa negara ini, ya kan, negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah bukan negara sekuler. Ya, kalau seandainya negara sekuler, bagaimana nasibnya perempuan yang tidak punya wali? Betul. Demikian pula negara membutuhkan agama. Karena kalau negara itu tidak dikawal oleh nilai-nilai agama, sudah barang tentu tak mungkin menjadi tempat yang kondusif bagi kita. Karena dikatakan bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang akhirat. Artinya nasib kita di akhirat ini tergantung apa yang kita melakukannya di dunia. Oleh karena itu negara ini harus menjadi negara tempat yang kondusif untuk menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya, amal soleh sebanyak-banyaknya sebagai bekal hidup di akhirat. Ini bukti bahwa negara membutuhkan agama. Kalau tanpa dikawal oleh agama, ya tak mungkin menjadi tempat yang kondusif. Ya kan? Jadi ada hubungan saling membutuhkan itu. Ya. Antara agama dan negara. Okay. Nah, kita ambil contoh di Indonesia. Ini ada kasus menarik di Indonesia itu begini. Kalau ngomongin Islam dan negara, ini ada 2 layer ya, 2 lapis. Satu agama, satu negara. Nah, negara imajinasi tentang Indonesia, tentang nation state bernama Indonesia, itu kan muncul belakangan, akhir abad 19 atau awal abad ke-20. Setelah runtuhnya Khilafah Utsmani. Terutama setelah runtuhnya Khilafah Utsmani ya di awal abad ke-20, ya termasuk ketika NU didirikan ya. Nah, tapi kan imajinasi manusia di Indonesia ini tentang agama itu sudah jauh sebelumnya ya. Aceh sudah pernah menjadi pusat intelektual Islam, ya. Begitu pula dengan beberapa titik di Kepulauan Nusantara. Ya, artinya persinggungan orang-orang dengan agama dibanding dengan negara modern itu jauh lebih lama. Nah, ketika kita merdeka tahun 45, dua layer ini kan beradu, ya, yang salah satu wujudnya adalah ada Piagam Jakarta dan kemudian itu ditinggalkan. Ya. Kemudian ide negara Islam juga ternyata di kontestasi pemilu kalah. Ini bagaimana ya, dalam kasus seperti ini? Satu antara orang yang sudah kenal agama lebih dulu ratusan tahun sebelumnya dengan barang baru bernama nation state yang dikenal baru 1 abad. Tapi dua-duanya harus bersanding bareng-bareng ya. Yang disebut dengan negara bangsa. Nation state itu negara bangsa. Artinya negaranya bangsa Indonesia, negaranya bangsa Malaysia, ya kan? Negaranya bangsa Mesir. Sebagai antitesa terhadap negara khilafah. Negara khilafah. Sesungguhnya negara yang dibangun oleh Nabi itu kan negara bangsa juga kan. Artinya negara itu memang dibangun oleh Kanjeng Nabi bersama kaum muslimin. Akan tetapi kemudian Nabi dan kaum muslimin mempersilahkan penganut agama lain untuk hidup damai di negara itu. Oleh karena itu perlu dipahami kalau orang-orang yang disebut orang-orang zimmi dianggap sebagai warga negara kelas 2 kan, karena numpang orang zimmi. Tidak sama dengan negara Indonesia. Negara Indonesia ini adalah lahir atas perjuangan seluruh komponen bangsa dari berbagai penganut agama, Islam, Hindu dan seterusnya. Ya. Meskipun tak bisa diingkari bahwa peran kaum muslimin lebih besar daripada yang lain, karena memang mayoritas jumlahnya yang besar. Oleh karena itu di sini tidak ada warga negara kelas 2 kan, ya karena seluruhnya terlibat di dalam melahirkan negara ini kan. Istilahnya daulah wataniyah, yakni ad-daulatu li jami'i muwatiniha, negara untuk semua warganya. Akan tetapi sebelum negara ini diproklamirkan sebagai negara merdeka,
kan ada pertemuan di antara pendiri bangsa itu kan. Betul. Yang salah satu persoalan yang dibahas tentang apa yang akan menjadi dasar dari negara yang akan lahir ini. Ternyata menjadi dua kelompok kan. Kelompok sekuler dan kelompok Islam. Kedua-duanya punya cita-cita dan keinginan yang berbeda. Kaum muslimin menginginkan negara ini berdasarkan Islam. Artinya menjadi negara Islam. Orang-orang sekuler memiliki keinginan yang berbeda. Bagaimana negara ini menjadi negara sekuler. Sudah barang tentu dua keinginan itu tidak bisa dikompromikan ya. Seandainya perdebatan sengit itu tidak bisa diselesaikan, saya yakin negara ini tidak akan lahir sampai sekarang. Padahal perjuangan sudah berdarah-darah beratus-ratus tahun ya kan. Tapi alhamdulillah akhirnya mereka dua kelompok sama-sama menerima Pancasila sebagai dasar negara. Ini artinya bahwa Pancasila sebagai dasar negara bagi umat Islam tidaklah ideal kan, karena tidak sesuai dengan keinginan semua. Demikian pula bagi kaum sekuler. Tapi dari sisi yang lain, ideal juga karena menjadi perekat bangsa ya. Tanpa Pancasila akan porak-poranda negara ini dari satu sisi kan. Ada payung besarnya. Iya. Memang Pancasila itu diramu sedemikian rupa. Peramuannya luar biasa. Salah satu ramuannya yang luar biasa, sila-silanya antara sila pertama dan kedua itu adalah perpaduan antara ketuhanan dan kemanusiaan ya kan. Ya. Antara al-jam'u baina al-uluhiyyah wal insani ya. Kombinasi antara ketuhanan dan kemanusiaan. Ketuhanan yang Maha Esa kemudian kemanusiaan. Tak cukup kemanusiaan tapi yang adil dan beradab. Kemanusiaan saja tak cukup. Kemanusiaan kalau tak adil dan tak beradab sesungguhnya bukan kemanusiaan. Ini kan luar biasa. Kemudian apa makna daripada ketuhanan yang Maha Esa? Itu kan multi tafsir sesungguhnya. Akan tetapi ulama NU menafsiri ketuhanan yang Maha Esa itu bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu semakna dengan al-imanu billahi al-wahidil ahad. Artinya percaya dengan Tuhan yang satu. Dulu ketika ada Munas di sini kan ada deklarasi tentang hubungan antara Islam dan Pancasila. Salah satunya berbunyi begini, bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara menurut pasal 29 ayat 1 yang menjiwai sila-sila yang lain itu adalah tauhid menurut pengertian keagamaan dalam Islam. Sudah tafsirannya seperti itu. Yang lain tidak ada yang menolak terhadap tafsiran itu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu identik dengan kun huwallahu ahad ya kan. Luar biasa. Yang ketiga kan persatuan Indonesia ini. Itu yang sangat penting. Persatuan Indonesia. Tanpa persatuan tak mungkin negara ini lahir ya kan. Persatuan jelas menjadi sebab lahirnya NKRI. Maka harus diramu dan dirawat agar supaya NKRI ini terus bertahan sampai hari kiamat mudah-mudahan. Makanya NKRI harga mati. Pertanyaannya apanya yang harga mati? Memang harga mati akan tetapi perlu disempurnakan. Karena banyak kekurangannya. Betul. Jadi biarkan NKRI ini tetap hidup sebenarnya. Tapi menurut jenengan, apakah Pancasila ini sudah merupakan perwujudan atau sudah sesuai dengan makosid dalam kepolitikan Islam, dalam siasat Islamiyah? Saya, menurut pandangan saya, iya. Kalau kita melihat sila-silanya sudah sangat Islami semua. Saya punya 3 kategori tentang Pancasila. Sering saya sampaikan itu. Kategori yang pertama bahwa Pancasila ini tidak bertentangan dengan syariat. Kategori yang kedua, Pancasila ini sesuai dengan syariat. Kan ada perbedaan antara tak bertentangan dan sesuai.
Kategori yang ketiga adalah Pancasila hiya asyariatu bi'ainiha, bahwa Pancasila adalah syariat itu sendiri. Kok berani mengatakan seperti itu? Karena ada pandangan bahwa hukum-hukum positif yang hanya berdasarkan akal sehat, tidak berdasarkan Quran hadis, akan tetapi sangat sesuai dengan syariat. Apa bisa diklaim sebagai syariat itu sendiri? Jadi Pancasila ini menurut jenengan intinya adalah perjuangan kebangsaan atau juga perjuangan nilai-nilai Islam? Atau dua-duanya? Iya, kedua-duanya. Itu sebagai perwujudan atas upaya umat Islam untuk menjalankan syariat agamanya itu dalam deklarasi itu. Makanya seterusnya harus diamankan pemahaman yang benar itu kan. Selama ini selain disalahpahami juga prakteknya tidak benar. Tidak benar ya, masih belum benar. Belum benar ya kan. Nah, kemudian ini saya harus membaca catatan karena saya takut keliru tahun dan hasil keputusannya. Ya, ada putusan Pleno PBNU tahun 2013 ya di Wonosobo tentang politik tingkat tinggi NU. Waktu itu disampaikan oleh Kiai Sahal Mahfudz ya, waktu masih menjabat sebagai Rois Am. Ya, yaitu as-siyasah al-aliyah as-samiyah, bahwa NU memperjuangkan 3 nilai: kebangsaan, kerakyatan, dan etika berpolitik. Barangkali jenengan punya sarah terhadap keputusan ini. Politik kebangsaan. Politik kebangsaan. Itu kan politik tingkat tinggi. Iya, sebagai antitesa terhadap politik praktis barangkali. Betul. Ya, politik kebangsaan artinya politik yang berorientasi untuk mewujudkan kemaslahatan kepada seluruh bangsa Indonesia, ya kan? Yang multi etnik, multi agama, ya kan? Multi agama. Ya, kembali kepada satu, yang tadi, bagaimana bangsa ini tetap utuh. Bagaimana bangsa ini tidak cerai-berai, ya kan? Dalam rangka untuk mempertahankan kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi tidak berarti bahwa kita ini sama sekali tidak memerlukan politik praktis kan. Politik praktis juga tidak boleh diabaikan kan. Karena menyangkut siapa yang akan jadi presiden. Harus jadi presiden yang baik gitu. Bahwa negara ini akan baik kan tidak bisa dipisahkan dengan siapa pemimpin yang baik. Etika politik ya sudah barang tentu yang dimaksud itu adalah siyasah syariah tadi itu. Artinya politik yang dikawal dengan nilai-nilai termasuk nilai-nilai agama sudah tentu. Politik yang tidak menghalalkan segala cara. Dan bangsa ini perlu diajari dan diberi pemahaman tentang politik. Karena seringkali masyarakat ini merasa tidak penting pil-pil itu. Apa itu ya? Menjadi apatis. Iya, mereka lebih suka tetap bekerja daripada memilih. Daripada mencoblos. Ini mencoblos. Baru mau mencoblos kalau dikasih uang sekurang-kurangnya 20.000. Sekarang sudah naik ya, 50.000. 50.000 itu. Sangat murah sekali suara itu. Padahal itu menentukan nasib negara. Saya melihat bahwa rupa-rupanya pemilihan langsung itu belum waktunya diterapkan di sini. Pemilihan langsung. Iya. Karena alasannya dua. Yang pertama masih lebih banyak yang awam. Yang kedua masih lebih banyak yang ekonomi lemah. Sehingga melihat uang 50.000 itu masih sangat besar ya kan. Bisa mempengaruhi pemilihan. Bisa mempengaruhi suara. Ya, maklum kalau Amerika, Eropa mungkin sudah baik ekonominya ya. Yang ngerti tentang politik sudah mayoritas mungkin. Jadi semuanya balik lagi untuk kemaslahatan umat. Ya, intinya kemaslahatan umat. Kalau ditanya apa tujuan daripada negara? Saya melihat bahwa tujuan negara itu sama persis dengan tujuan syariat. Apa tujuan syariat? Tujuan syariat itu adalah tahqiqu masalihin nas, mewujudkan kemaslahatan manusia. Ya.
menciptakan keadilan, kesetaraan, keadilan dari berbagai dimensi, ya kan? Termasuk keadilan ekonomi, keadilan hukum dan sebagainya. Bagi Islam itu keadilan merupakan sesuatu yang tak bisa ditawar-tawar. Pernyataan Al-Quran sudah luar biasa. Sudah jelas. Ya, wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu tak berlaku adil pada mereka. Luar biasa kan? Saya membaca suatu ayat, dari ayat itu saya menyimpulkan bahwa bagi Islam, orang yang benar harus dibela meskipun itu Yahudi. Orang yang salah harus dihukum meskipun itu orang Islam. Dan itu yang dipraktikkan di zaman Nabi. Mudah-mudahan itu terwujud di negara ini. Ya, amin. Amin, amin. Kiai Afif, sekarang kita membicarakan tentang santri, pesantren, dan politik kebangsaan. Yang hari-hari ini juga banyak orang-orang Indonesia yang meresahkannya perihal politik kebangsaan ini. Nah, Anda memandang substansi siasatus syariah ya, yang diperjuangkan oleh kalangan pesantren ini, Kiai, dalam konteks politik kebangsaan bagaimana? Siasat syariah itu substansinya kan segala kebijakan atau tata kelola pemerintahan, katakanlah, yang berbasis kepada kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya kan? Ada pertanyaan, apa ada kemaslahatan yang bertentangan dengan syariat? Ya, sudah barang tentu ada. Artinya ada hal-hal yang menurut akal manusia itu bermanfaat dan maslahat, akan tetapi secara syariat tidak diakui sebagai kemaslahatan. Ya. Ini artinya bahwa siasat syariah itu cukup beracuan dengan tidak adanya pertentangan dengan syariat, tak perlu punya acuan. Artinya tak perlu apa Qur'annya, apa hadisnya. Yang penting kita yakin bahwa ini tidak bertentangan dengan ayat, tidak bertentangan dengan hadis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi mudahnya selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya dibolehkan itu. Itu dibolehkan. Tapi kemaslahatan yang kemaslahatan itu acuan siasat syariah itu ya kemaslahatan itu. Kalau permusuhan antar kelompok, antar pendukung kan jelas itu bukan kemaslahatan, tapi kemafsadatan itu. Karena perpecahan ya. Perpecahan ya kan. Tapi kan ada hal lain ya yang masih di dalam kemaslahatan itu, yaitu faktor pemerataan misalnya. Dan yang lebih penting lagi faktor ekonomi. Nah, dua hal ini kan yang juga menjadi perbincangan teman-teman hari ini ya. Karena sekarang lapangan kerja misalnya menjadi semakin susah, ya. Kesenjangan ekonomi dan sosial semakin tampak nyata. Ya. Beberapa kasus-kasus terbaru seperti pembangunan apa yang di laut itu, pagar laut, ya. Pagar laut. Ya, kan? Kemudian hunian-hunian eksklusif, ya, yang hanya bisa dimiliki oleh lapis sosial ekonomi paling atas, misalnya. Sementara rakyat di sekitarnya masih miskin dan secara ekonomi sangat lemah. Nah, apakah dalam siasat syariah ini juga termasuk pembahasan tentang pemerataan dan keadilan ekonomi? Iya, berbicara tentang ekonomi kan berbicara tentang dua hal. Pertama berbicara tentang produksi, yang kedua tentang pemerataan itu, distribusi. Persoalan distribusi, Al-Quran dan hadis menganjurkan kita kaum muslimin untuk kerja keras. Kerja keras dalam rangka untuk mencapai kebutuhan ekonomi. Persoalannya setelah kebutuhan ekonomi itu sudah
tersedia dengan cukup, tinggal bagaimana distribusinya. Ya kan? Ayatnya sudah sangat jelas bahwa harus ada keseimbangan, ada keadilan distribusi. Ayat mengatakan kaila yakuna dzulatan bainal awliya'i minkum, bagaimana harta kekayaan itu tidak hanya berputar-putar di kalangan orang-orang kaya saja, yang jumlahnya tidak banyak, sementara yang sangat miskin jauh lebih banyak. Sering dikatakan bahwa Indonesia ini sangat kaya dari segi sumber alam, ya kan? Pertanyaannya, kenapa kok masih banyak orang yang sulit cari makan? Di mana salahnya? Jawabannya adalah karena ada sebagian kelompok yang mengambil terlalu banyak, sementara lebih banyak lagi orang yang tidak mendapatkan bagian apa-apa. Kembali kepada distribusi yang terampas itu kan. Kalau mereka yang kaya raya itu mendapatkan kekayaan dengan cara yang benar, tak bersoalan. Yang jadi persoalan kalau dari hasil korupsi itu, dari kebijakan yang tidak benar, seperti apa yang disampaikan tadi itu, pagar laut. Pagar laut ya misalnya. itu kan kebijakan yang tidak benar. Iya. Ya bukan kebijakan kalau tak benar. Karena tidak bijak ya. Tidak bijak. Misalnya dalam konteks pagar laut, karena itu pertama, laut memang harus dimiliki oleh publik ya, tidak boleh dimiliki oleh individu. Seperti keputusan, seperti hasil Munas 2 minggu lalu. Tapi juga menghalangi masyarakat umum untuk memanfaatkan laut. Begitu Kiai ini pertimbangannya. Ya memang itu namanya milkiyah amma, kepemilikan publik kan. Karena itu adalah kepemilikan publik, maka tidak bisa dimiliki oleh per individu. Ya, oleh perorangan. Ya, termasuk seperti jalan kan. Tidak ada orang yang memiliki jalan kan. Itu punya publik. Pemerintah. Nah, ini dan banyak sekali, masih banyak problem-problem Indonesia hari ini ya. Nah, apa yang paling jenengan resahkan ya, dalam perjalanan 70 tahun jenengan yang sudah merasakan semua masa kepresidenan di Indonesia? Sekarang apa yang menjadi kegelisahan? Saya baru mendapatkan keresahan sejak ikut pemilu. Entah tahun berapa pemilu pertama. Saya lupa apa tahun 71 mungkin ya. Pemilu pertama Orde Baru ya. Sejak adanya pemilu, saya menemukan berbagai macam ketidakadilan. Itu yang meresahkan, ketidakadilan, ketidakjujuran, maraknya korupsi, hilangnya ukhuwah, itu kan. Itu yang meresahkan. Aku mau menebak begini, jangan-jangan jenengan menekuni fikih ketatanegaraan. Salah satunya karena keresahan itu. Iya, sudah barang tentu, ya kan. Maraknya money politik, ya kan. Money politik itu kan oleh kebanyakan masyarakat sekarang kan dianggap sesuatu yang wajar, tidak bermasalah kan. Iya kan. Padahal itu sesungguhnya bermasalah. Bermasalahnya karena kalau dalam tinjauan fikih siasa bagaimana? Orang mengatakan apakah money politik itu riswa atau sama dengan riswa? Saya mengatakan ya bukan sama dengan riswa. Iya ada sesuatu bi'ainiha. Ya riswa itu sendiri. Orang memahami riswa itu seperti pemberian orang yang sedang punya persoalan hukum, lalu memberikan sesuatu kepada hakim, katakanlah. Padahal posisi rakyat di sebuah negara demokrasi tidak kalah penting daripada hakim-hakim di pengadilan. Karena jadi tidaknya seseorang menjadi pemimpin kan tergantung rakyat. Tergantung rakyat. Oleh karena itulah rakyat yang disuap. Iya. Dan keresahan-keresahan lain, misalnya kita sudah sepakat menyelenggarakan satu negara, melakukan pemilu ya, secara rutin ya, dan aman, tapi kemudian hasil-hasil pemilu ini tidak memuaskan misalnya. Tidak memuaskan. Tidak memuaskan rakyat. Ya produknya tidak memuaskan. Sementara biaya yang digunakan sangat besar. Betul. Saya seringkali bertanya-tanya, gimana kalau tak perlu pilkada?
Dengan pertimbangan boros tadi ya. Dari satu sisi pergantian pemimpin harus terjadi ya kan. Kalau terlalu lama orang jadi pemimpin kan cenderung otoriter, Betul. Ya, cenderung korup. Di sisi yang lain kalau terlalu sering ya kan, ya mafsadahnya sering juga terjadi. Ya kan? Saya kemarin di acara Asta Cita, ya mengusulkan kembali ke zaman dulu, yakni demokrasi perwakilan. Karena Pancasilanya kan bilang seperti itu, kerakyatan kan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kan berarti demokrasi perwakilan. Ya kan? Dan itu sesuai dengan konsepnya Al-Mawardi kan. Al-Mawardi kan punya istilah ahlul imamah dan ahlul ikhtiar. Ahlul imamah itu artinya kelompok elit yang punya kapasitas untuk menjadi pemimpin. Ahlul ikhtiar adalah kelompok elit yang punya kapasitas untuk memilih pemimpin. Ini artinya untuk menjadi pemilih tidak sembarang orang, ya kan? Ahlul ikhtiar yang populer kemudian disebut dengan istilah ahlul halli wal ahwa. Ahwa, ya kan? Ahwa di Indonesia ya sudah barang tentu di MPR ya. Ada yang mengusulkan andai kata ditambah dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh ya. Tokoh-tokoh agama yang memiliki pengaruh. Nah, mereka itu yang nanti akan diserahkan wewenang untuk memilih pemimpin. Iya. Ahwa ini, ahwa modern ini. Tapi itu pertimbangan dasarnya, Pak, maslahat atau apa? Ya, demi untuk menghindari mafsadat, ya kan. Memang menghindari mafsadat itu lebih penting daripada sekedar mendatangkan maslahat. Dan ulama fasid. Muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau jenengan merefleksikan dalam politik Indonesia 20 tahun terakhir ini. 20 tahun mulai zaman apa ya? Reformasi. Ya, 25 tahun lah, 25 tahun terakhir. Tidak sesuai dengan maknanya. Reformasi itu istilahnya kan al-islah, perbaikan sesuatu yang tak baik. Gimana? Pripun itu? Ya, reformasi kan bahasa istilah Arabnya kan al-islah kan, melakukan perbaikan. Hal-hal yang kemarin tak baik lalu dilakukan perbaikan kan reformasi. Tapi nyatanya kan tidak ya. Antara makna dan kenyataan tidak sama. Nah, dalam situasi seperti itu, Kiai, menurut jenengan peran penting santri di dalam mengisi dan memperbaiki kerusakan bangsa itu ada di mana? Memang seharusnya yang tampil sebagai pihak yang memperbaiki sesuatu yang tak baik ya tokoh-tokoh agama. Mulai dari kiai dan santri-santrinya kiai ya kan. Saya yakin kalau sepanjang para ulamanya dan para santrinya itu berada seluruhnya di dalam jalan yang lurus, insya Allah yang lain gampang sekali. Tapi akhir-akhir ini peran para kiai dan ulama nampaknya semakin kurang. Terkikis. Ya, kepercayaan masyarakat kepada tokoh-tokoh agama semakin berkurang. Ya mungkin karena terjadinya saling dukung-mendukung ini. Ya. Politik tadi. Ya. Dukung. Masing-masing calon sama-sama punya background kiai. Dan masing-masing kiai punya anggapan bahwa orang yang didukunglah yang terbaik. Sehingga ada istilah bagaimana hukumnya kalau melakukan money politik dalam rangka untuk memenangkan orang yang baik. Tapi masing-masing kelompok merasa yang baik. Ada di sisi moralitas ya. Iya, moralitas. Kiai, santri dan kiai itu berjalan di sisi moralitas. Moralitas ya kan. Nah kalau misalnya ini, kalau justru para santri yang jadi politikus
tapi sudah cacat secara moral bagaimana, Kiai? Ya, hanya namanya saja santri, tapi hakikatnya bukan santri kan. Oh. Santri itu kan identik dengan orang baik kan. Betul. Identik dengan baik. Tapi mudah-mudahan pesantren dan para santrinya tetap bertahan mengikuti para pendahulunya. Kan? Saya membaca profil Kiai Afif ya, bahwa beliau tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Dengan lulus S1, kemudian melanjutkan S2 di Unisma. Ya? Unisma Malang. Di Unisma Malang tahun 90-an itu. Ini. Zaman-zaman ini baru ada S2, kalau kata orang-orang baru ada S2. Kemudian sampai mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari UIN Wali Songo, ya, Semarang. Saya menebak-nebak ya bahwa Kiai Afif juga masih sering membaca, masih sering meluangkan waktu untuk membaca, untuk terus belajar. Benar nggak tebakan saya, Kiai? Ya, kenapa harus membaca? Karena tidak untuk mendapatkan Doktor Honoris Causa kan harus ada sesuatu yang ditulis. Pidato promovendus ya. Ada orang bertanya kenapa kok cari S2, kenapa kok cari S3? Karena kalau tidak punya ijazah S2 minimal tidak bisa jadi dosen. Saya pernah menyampaikan di dalam sebuah podcast bahwa dunia ini formal. Formal. Seadim apapun orang, kalau tidak punya ijazah formal S2 segorang-gorangnya tidak bisa jadi dosen. Sepintar apapun santri atau siswa, kalau tidak punya ijazah SLTA tidak bisa masuk perguruan tinggi. Formal. Dunia formal. Tapi kan di luar formalitas itu ada substansi ilmu. Ya, kan? Nah, jenengan bisa berbagi apa dengan para penonton NU Online, para pemirsa NU Online, terutama teman-teman santri, kayak, untuk tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Iya, karena ada ilmu hayatul Islam kan. Ilmu itu adalah kehidupan Islam. Artinya Islam akan hidup dengan ilmu. Tak cukup dengan hanya kehadiran orang-orang soleh kan. Katakanlah orang-orang soleh, kalau tanpa ulama, ya, tak bisa. Jadi harus terjadi perpaduan antara ulama dan solehin. Solehin saja tak cukup. Harus hadir juga para ilmuwan, para ulama. Karena tanpa ilmu, Islam ini akan redup, ya kan? Baik apa yang disebut dengan ilmu agama maupun yang disebut dengan sains, kan? Kedua-duanya harus berpadu. Iya, karena kedua-duanya sumbernya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu agama itu dari hasil pembacaan terhadap Al-Quran dan hadis yang disebut dengan ayat-ayat tanzili, ayat-ayat Allah yang diturunkan. Kalau sains itu diambil dari hasil istiqra, pengamatan terhadap ayat-ayat Allah yang bersifat takwini, ayat Allah yang diciptakan, yakni alam semesta kan. Kalau alam semesta ini dibaca akan lahir yang namanya sains, lahirlah fisika, lahirlah kimia, lahirlah astronomi dan seterusnya. Dan disitulah para santri bisa mengisi. Iya. Saya mengatakan pesantren Sukorejo ini dari satu sisi harus salaf, di sisi yang lain harus modern. Karena salaf dan modern bukan dua hal yang tidak bisa berkumpul. Salafnya gimana? Salafnya ya menjadi orang yang alim, ilmu agama, ya kan? Menjadi orang yang imannya kuat, ikhlasnya luar biasa, tawaduknya luar biasa, tapi tidak ketinggalan zaman. Tahu juga teknologi, itu namanya modernnya. Kan? Ada sebagian orang membagi pesantren, ada pesantren modern, ada pesantren salaf. Saya tak setuju pembagian itu. Seolah-olah yang salaf tidak mau modern, yang modern tak mau salaf. Padahal dua-duanya bisa disatukan, dikompromikan. Iya. Nah, berarti
negara ini akan baik jika dua ilmu tadi antara sains dengan ilmu agama bisa berjalan berbarengan. Iya. Salah satunya. Yang paling penting ya moral itu. Moral. Saya melihat bahwa segala krisis, termasuk krisis ekonomi, asal-asalnya adalah dari kerusakan moral. Katakanlah pengerusakan hutan kan karena dari moral yang rendah kan. Terjadi bencana alam kan karena penebangan hutan. Liar. Jadi bencana kemanusiaan akibatnya kepada bencana alam. Kiai Afifuddin Muhajir, matur nuwun sangat. Matur nuwun sangat. Tolong saya didoakan mudah-mudahan sehat walafiat. Amin nggih. Dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nggih. Sami-sami mendoakan. Pemirsa NU Online, demikian perbincangan NU Online dengan Kiai Afifuddin Muhajir di dalamnya, di kediamannya di Sukorejo Situbondo. Tapi jangan meninggalkan YouTube dulu, karena setelah ini kami akan mengikuti pengajian Kiai Afif lagi malam nanti. Kali ini tempatnya di musola, sebuah musola kecil persis di depan rumah kediaman Kiai Afif. Dan yang menarik, pesertanya adalah para ustadzah, para emak-emak yang mengajar di Madrasah Tsanawiyah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kiai Afif mengisi pengajian kitab Fathul Qorib, kitab fikih level intermediate, yang seperti yang tadi saya katakan dihadiri oleh para ustadzah yang mengajar Madrasah Tsanawiyah. Malam ini saya juga mengikuti pengajian ini bersama para ibu-ibu. Ya, seperti yang teman-teman bisa lihat, ada juga yang membawa anak masing-masing. Dan khusus malam ini adalah untuk para ustadzah. Oke, mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khafa az-zawju nusyuzal mar'ati. Dan apabila khawatir siapa suami akan nususnya perempuan, yang dimaksud perempuan di sini istrinya. Allahumma mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kami pengurus PAC Fatayat NU Banyu Putih mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.